Jadi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas hari ini karena kami bisa berkumpul secara online untuk memulai ibadah doa. Ya Tuhan Yesus, berkatilah ibadah doa online ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan berkatilah hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu itu dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berkatilah kami semua ya Tuhan Yesus yang telah menonton video online ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita naikkan lagi pujian dengan Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat
berkenang dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami semua juga agar kami dapat bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu yang nanti akan disampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara yang kasih Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan akan bicara tentang ketika Tuhan berkata tidak. Ayat firman Tuhannya terambil di dalam 1 Samuel 7 ayat 1 sampai 29. Ada bagian yang sama yang dicatat dalam Alkitab, terdapat di dalam 1 Tawari 17 ayat 1 sampai 15. Ini merupakan satu kisah tentang Raja Daud yang dia memiliki satu keinginan untuk membangunkan bait Allah. Tetapi apa kata Tuhan? Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di dalam 1 Tawari 17 ayat 3 dan 4, intinya di sana dikatakan bahwa bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Jadi saudara bisa dikatakan bahwa niat baik dari Daud ini, kerinduannya yang mulia ini mendapat jawaban tidak dari Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ini sangat tidak berbeda jauh dengan kehidupan kita. Ketika keinginan kita, doa-doa yang kita naikkan, dan pada akhirnya ternyata kita mendapatkan kata tidak dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menjadi marah? Apakah kita menjadi tawar hati? Apakah kita menjadi suam-suam kuku di dalam berdoa? Apakah kita menjadi malas dalam berdoa? Karena mungkin kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ini sesuatu yang baik. Tuhan ini untuk keuntungan orang lain. Tetapi kenapa Tuhan tidak menjawab sesuai dengan yang saya inginkan? Dan pada akhirnya mungkin kita menjadi putus asa dan kita berhenti untuk mendoakan pergumulan itu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik. Ini firman Tuhan buat saudara, buat saya, buat kita semua. Ketika Tuhan berkata tidak, ada kesadaran yang harus kita bangun di dalam diri kita, supaya kita tidak menjadi lemah, supaya kita tidak menjadi kecewa, supaya kita tidak menjadi patah semangat. Kesadaran yang pertama yang perlu kita bangun di dalam diri kita, ketika kita mendapatkan kata tidak dari Tuhan atas segala doa-doa kita, atas segala kerinduan dan keinginan kita. Yang pertama saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan berkata tidak, kesadaran yang perlu kita bangun di dalam diri kita adalah kita mesti sadar bahwa tidak semua keinginan kita harus dipenuhi oleh Tuhan. Ini sama halnya seperti ketika seorang anak, dia menginginkan banyak hal, tetapi saya yakin orang tua yang bijak tidak akan memenuhi semuanya. Pasti ada alasan yang sangat tepat kenapa Allah tidak memenuhi keinginan itu. Hanya saja sadarkan diri kita bahwa tidak semua keinginan kita harus dipenuhi oleh Tuhan. Nah, ketika kita membangun kesadaran itu di dalam hidup kita, saya percaya kita tidak akan melemah di dalam doa.
Ketika kita berkata, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya, otomatis kehidupan kita menjadi tanggung jawab Tuhan. Dan keinginan-keinginan apa, kerinduan apa, doa seperti apa yang harus dijawab, itu adalah wewenang Tuhan. Kita hanya berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan tahu persis mana yang terbaik buat kita. Jadi yang pertama, kesadaran yang harus kita bangun di dalam hidup kita adalah bahwa tidak semua keinginan, tidak semua doa, tidak semua kerinduan kita itu harus dipenuhi oleh Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan berkata tidak, itu tidak selalu berarti sebagai salah satu bentuk untuk menghukum kita, atau menghajar kita, atau menolak kita. Kadang-kadang ketika kita bertemu dengan satu doa, dengan satu keinginan dan kerinduan yang tidak dijawab oleh Tuhan, kita mulai berpikir, apakah Tuhan sedang menghukum saya? Apakah Tuhan menolak saya? Apakah Tuhan sedang menghajar saya? Tidak selalu, saudara yang kasih Tuhan. Allah itu adalah Allah yang baik. Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita sudah bergumul dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab, dan kita mulai berpikir, ini pasti Tuhan lagi marah sama saya. Tidak selalu, saudara yang kasih Tuhan. Bangun kesadaran ini dalam hidupmu, supaya engkau akan tetap mencintai Tuhan. Engkau tidak akan kepahitan kepada Tuhan. Jadi kesadaran yang kedua yang harus kita bangun di dalam diri kita adalah ketika Tuhan berkata tidak, itu tidak selalu berarti bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Ingat ini baik-baik, supaya kita tidak gampang kecewa dan kepahitan sama Tuhan. Yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, ketika Allah berkata tidak, itu berarti Dia punya cara yang lebih baik dari yang kita punya. Ya, saya pasti ketika kita berdoa, ketika kita menaikkan keinginan dan kerinduan kita kepada Tuhan, kita yakin bahwa itulah yang terbaik. Tetapi itu menurut pemikiran kita. Allah yang Maha Tahu. Dan saya pasti ketika Dia berkata tidak atas keinginan kita itu, Dia punya cara lain yang jauh lebih baik dari yang kita punya. Jadi marilah kita coba menanggapi dengan kerelaan hati. Oke Tuhan, jika memang doa ini tidak dijawab sesuai dengan yang saya inginkan, saya yakin Tuhan punya cara yang lebih baik. Dan saya berserah. Nah, ini akan lebih baik, saudaraku, daripada kita terus memberontak, kita terus bertanya, Tuhan, mengapa? Dan itu mungkin lama-kelamaan akan menimbulkan kepahitan dan kita menjadi malas berdoa. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada satu ayat yang luar biasa yang saya ingin kita lihat bersama-sama. 1 Tawari 17 ayatnya yang ke-27 bagian akhir. Dikatakan, sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Artinya apa, saudaraku? Ketika Tuhan berkata tidak, itu tidak berarti kita menjadi orang yang tidak diberkati. Sekali Tuhan memberkati kita, kita akan tetap menjadi orang yang diberkati. Dijawab atau tidak doa kita, dipenuhi atau tidak keinginan kita, kita tetap adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. So jangan khawatir. Hanya karena satu doa, karena satu keinginan yang tidak terpenuhi, dan kita menjadi down, kita menjadi putus asa. Oh no, kita tetap adalah orang yang diberkati Tuhan. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah menyerah.
Berlakulah sebagai orang yang diberkati di hadapan Tuhan. Dengan penuh rasa cinta, kita mau datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kesadaran yang harus kita bangun di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya ketika kita bertemu dengan doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan, keinginan-keinginan yang tidak dipenuhi oleh Tuhan, kita tidak akan mudah kecewa, kita tidak akan mudah patah semangat. Yaitu kesadaran yang pertama adalah tidak semua keinginan kita harus dipenuhi oleh Tuhan. Yang kedua, ketika Allah berkata tidak, itu tidak selalu berarti Dia menghukum kita. Yang ketiga, ketika Tuhan berkata tidak, itu berarti Tuhan punya cara yang lebih baik dari yang kita punya. Dan yang keempat tadi, Tuhan menjawab atau tidak doa kita, kita tetap adalah orang yang diberkati. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk merasa jenuh dan bosan dan malas dan kecewa, karena kita adalah orang yang diberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Sekiranya pada malam hari ini ya Tuhan, ada doa-doa, ada kerinduan, ada keinginan dari jemaat-Mu, dari umat-Mu yang belum dijawab, atau benar-benar Engkau berkata tidak untuk semua itu. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah hati mereka tidak menjadi pahit, hati mereka tidak kecewa, hati mereka tidak sedih, melainkan mereka akan semakin mengasihi Engkau, semakin sungguh-sungguh mencari Engkau. Sadarkan mereka Tuhan, sadarkan kami Tuhan, untuk mengerti bahwa kami adalah orang yang diberkati. Terima kasih banyak Tuhan, karena kami percaya Engkau mengasihi kami lebih dari yang kami tahu. Kami bersyukur karena sampai hari ini kami masih ada di dalam Engkau. Bangunkan semangat kami Tuhan, untuk tidak mudah menyerah dalam keadaan apapun. Bahkan Tuhan, kami akan membawa kehidupan kami untuk terus cinta berdoa. Dalam kondisi seperti apapun Tuhan, biarlah ada kerinduan yang membara di dalam hati kami ini untuk terus mencari Engkau. Berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kesedihan, kekecewaan, bahkan ya Tuhan, mungkin ada satu kerinduan yang besar dalam hidup mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Dan biarlah Engkau menjawab sesuai dengan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan lagu dengan apa akan ku balas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi dan lebih sungguh-sungguh. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Mari kita akan masuk dalam pokok doa. Ya Tuhan, tolong sembuhkanlah para yang terkena penyakit corona ini, dan Ya Tuhan. tolong bantu dokter yang menyembuhkan orang sakit. Ya Tuhan. Tolonglah Engkau bantu agar mereka sehat kembali dan dapat beraktivitas dan bertemu keluarga. Amin Tuhan. Semoga pasien-pasien corona ini mulai menurun. Amin. Mungkin pasien ini sampai sudah tidak ada lagi, dan virus ini tidak ada. Amin. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan bersyukur untuk kebaikan-Mu setiap harinya. Kami berterima kasih atas pekerjaan Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai Tuhan, di mana tadi kami sudah merayakan 75 tahun kemerdekaan kami Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat dan mengerti keadaan bangsa dan negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan, baik dari segi kesehatannya Tuhan, baik dari segi ekonominya Tuhan, politik, keamanan Tuhan, kehidupan masyarakat Tuhan, semuanya Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan untuk memulihkan bangsa dan negara kami, sehingga Tuhan bangsa negara kami boleh menjadi negara yang maju Tuhan, negara yang
takut akan Tuhan. Amin. Banyak anak-anak Tuhan yang datang bertobat Tuhan, sehingga mereka boleh percaya kepada Tuhan. Amin. Kami serahkan Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden kami Tuhan, jajaran kabinet keseluruhannya Tuhan, dari para menteri Tuhan, Amin. pejabat-pejabat Tuhan yang ada di DPR Tuhan. Amin. Kami percayakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan mereka Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat pengetahuan Tuhan, Amin. roh takut akan Tuhan, sehingga mampu membawa bangsa kami bertambah baik Tuhan. Amin. Tuhan, kami percaya Tuhan, virus corona ini akan berakhir Tuhan, dan vaksin segera ditemukan Tuhan, dan sehingga kami boleh hidup kembali secara normal Tuhan Yesus. Pulihkan ekonomi kami Tuhan, pulihkan negara Indonesia kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Curahkan belas kasihan Tuhan buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, Allah yang kami yang baik, Allah kami yang hidup, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha kuasa. Haleluya, amin. Bapa yang di surga, kami juga menyerahkan ya Tuhan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan segala apa yang mereka perlukan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau memberkati pekerjaan anak-anak Tuhan dimanapun mereka melayani ya Bapa. Amin. Engkau berkati ya Tuhan kesehatan mereka. Engkau juga memberkati segala apa yang mereka butuhkan ya Tuhan Amin. Yesus. Amin. Tuhan Yesus, agar ya Tuhan banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan. Amin. Bagi orang-orang ya Tuhan yang belum percaya, boleh percaya kepadamu melalui pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada ya Amin. Bapak. Bapak, kami juga mau menyerahkan ya Tuhan gereja-gereja dimanapun gereja-gereja berada ya Tuhan, agar Engkau ya Tuhan memberi hikmat marifat-Mu kepada setiap orang-orang yang dalam pelayanan ya Tuhan Yesus. Amin. Di dalam gereja ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan melalui gereja-gereja ya Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan khususnya untuk gereja kami ya Tuhan. Amin. SCF Fajar Baru ya Tuhan. Ya, Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan Tolong. Ibu Gembala kami ya Tuhan Yesus. Tolong Tuhan. Engkau juga memberkati wakil Ibu Gembala ya, wakil Gembala ya Tuhan Yesus. Dan Amin. Engkau juga memberkati jemaat-jemaat ya Tuhan Amin, Yesus. Tuhan. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan apa yang gereja kami perlukan ya Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, jika kami membutuhkan segala sesuatu, Engkau pasti memberikan tepat pada waktunya ya Bapak. Amin. Terpujilah Bapak, nama Tuhan. kami juga rindu ya Tuhan melalui gereja Fajar Baru ya Tuhan, banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau nama Tuhan. berkati ya Tuhan jemaat-jemaat ya Tuhan yang dalam kesusahan ya Tuhan Amin. Yesus. Engkau juga memberkati ya Tuhan pekerjaan setiap jemaat ya Tuhan Amin. Fajar Baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Tuhan memberkati Yesus. juga lingkungan sekitar kami ya Amin, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami rindu ya Tuhan banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan Amin. Yesus. Amin. Terpujilah namamu selalu Bapa, terpujilah namamu selalu Roh Kudus. Terlebih ya Tuhan, agar iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau ya Amin. Tuhan. Apapun yang terjadi ya Tuhan, agar kami selalu berpegang teguh kepada iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, kami menyerahkan ibadah doa kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan naikkan satu pujian. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan perluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Mari gabung bersama kami di Kids Service Minggu jam 4 sore.